Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 3 Juli 2023. Gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Santo Thomas adalah salah satu dari 12 rasul yang juga disebut Didimus. Pada saat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya pada murid-murid, Thomas tidak hadir. Saat para murid menceritakan penampakan Yesus pada mereka, Thomas tidak percaya. Ia mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Mengapa Thomas bersikap demikian? Karena Thomas kecewa akan kematian Yesus. Ia sangat sedih karenanya dia meninggalkan teman-temannya. Sehingga saat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada para murid, Thomas tidak ikut menyaksikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap Thomas adalah gambaran sikap umat beriman. Sering kita kecewa pada Yesus. Ada banyak umat yang sudah sekian tahun mengikuti Yesus mengatakan, "Di manakah Yesus?" Toh masalah terus terjadi, persoalan silih berganti, menimpa kehidupan. Sakit dan penderitaan selalu ada. Kita kecewa dan akibatnya kita mulai malas untuk berdoa, kita mulai menarik diri dari Tuhan. Hari ini lewat kisah hidup Santo Thomas, kita disadarkan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk kita. Santo Thomas juga mengalami itu. Tuhan hadir lewat caranya Tuhan. Cara Tuhan itu indah. Itulah yang dialami oleh Thomas, di mana pada akhirnya percaya Tuhan sungguh bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Thomas akhirnya memberikan diri seutuhnya untuk Tuhan. Kuncinya adalah keterbukaan hati pada Tuhan. Dalam situasi apapun, mau senang mau pahit, tetaplah terbuka hati pada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan punya rencana tersendiri untuk setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepahitan dan masalah yang kita alami memang tidak akan pernah berhenti. Selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Itulah tantangan hidup beriman kita. Apakah dalam situasi itu kita tetap percaya Allah selalu bersama kita?
Allah tidak meninggalkan kita. Satu yang terus kita pegang sebagai umat beriman adalah bahwa dalam situasi apapun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita mungkin mengkhianati Dia tetap mencintai kita. Yang penting bagi kita saat ini adalah membuka hati untuk Tuhan dan membiarkan diri kita dipimpin, diatur oleh Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.